Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Saya merasa terhormat untuk bisa bicara pada para pemimpin di Pulau Bali. Tidakkah kita bersyukur kita tinggal in the most beautiful island in the world? Yang bersyukur berikan tepuk tangan, saudara. Ketika Allah turun menjadi manusia, kalau saya jadi Allah, saya pilih Ubud, saudara. Tapi dia lahir di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Dan Kristus berkata, akulah roti kehidupan. Manusia tanpa Tuhan itu lapar, haus, tertekan, sedih, tidak punya masa depan. Saya bacakan satu ayat 1 Timotius 3 ayat 16. Di dalam firman Tuhan dikatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Firman Allah mengatakan kedatangan Allah menjadi manusia itu misteri. Misteri itu tidak bisa dimengerti oleh manusia tanpa Tuhan menyatakan diri. Firman Allah berkata, agunglah rahasia ibadah kita, yaitu Allah menjelma menjadi manusia, dibenarkan oleh Roh Kudus dan dipercayai di dalam dunia. Yes. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Kalau kita melihat sejarah penciptaan manusia, bukan ratusan ribu tahun yang lalu, tidak. Manusia pertama Adam itu 6.000 tahun yang lalu. Satu hari Tuhan adalah 1.000 tahun. Jadi kita menuju akhir tahun ke-6. 5.000 tahun yang lalu terjadi the great flood, yaitu Nuh. Bagaimana Nuh cuma dengan 8 anggota keluarganya diselamatkan dan seluruh bumi dibinasakan. Jadi kalau ada banjir rob barusan ini, tidak usah khawatir, saudara, termasuk tsunami. Karena Tuhan membuat perjanjian dengan menaruh pelangi di udara, bahwa dia tidak akan membinasakan bumi dengan banjir lagi, tetapi nanti dengan api. Dan firman Allah mengatakan seluruh peradaban umat manusia berputar pada seseorang, yaitu Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Maka 2000 tahun yang lalu, kalau yang 4000 tahun yang lalu kita kenal Abraham, 3000 tahun yang lalu itu King David, Raja Daud. Dan 2000 tahun yang lalu satu pribadi yang kita rayakan kelahirannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan manusia yang dituhankan, dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Karena itu misteri. Orang masa Allah mau jadi manusia? Sebab karena kasihnya. Dia berbicara dengan berbagai macam cara, manusia tidak mau mendengar. Karena itu dia utus putra tunggal satu-satunya, Sang Raja Sorga. Orang Chinese menyebutnya yaitu Sangti, the Heavenly Emperor. Tetapi putra mahkota kerajaan Allah, Yesus Kristus, turun ke bumi. Karena itu tahunnya itu adalah tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi. Masehi itu apa? Yang diurapi. Dia datang sebagai yang diurapi. Dibenarkan dalam roh itu artinya dia adalah imam besar agung. Tugas saya cuma memberikan refleksi. Tetapi saudaraku, dengan indahnya perayaan Natal, terima kasih khusus buat Bapak Bupati Badung yang memberikan tempat yang sangat indah ini, dan Ketua DPRD. Tepuk tangan sekali lagi, saudara. Tetapi saudaraku, dengan kebiar perayaan Natal, kita seharusnya menantikan kedatangannya yang kedua. Kedatangan yang pertama dinubuatkan ratusan tahun. Dia akan lahir sebagai manusia. Karena itu namanya Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal bersama dengan kita. Tetapi yang lebih penting, kita memasuki akhir tahun yang ke-6 sejak 6.000 tahun sejak Adam. Tahun perhitungan tahun Yahudi tahun 5778. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, maka kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena itu pesan saya, refleksi Natal ini bukan melihat ke belakang,
Kalau kedatangan yang pertama, dia akan lahir di Bethlehem, lahir dari seorang perawan. Ya, dan juga bagaimana kehidupannya, bagaimana kematiannya dan kebangkitannya, semua sudah digenapi. Karena itu tidak lama lagi, pesan saya sebagai hamba Tuhan di pulau yang sangat indah ini, kita menantikan kedatangannya yang kedua. Karena itu mari bersama-sama kita hidup benar, kita hidup menguduskan diri menjelang kedatangan yang kedua. Firman Allah berkata, taken up to glory, dan dipercaya dalam dunia. Coba kita renungkan, masa ada seorang yang sederhana, belum pernah keluar negeri, cuma berjalan kaki, naik kapal, dan dia membuat mujizat, tetapi dipercaya 2,1 miliar manusia di atas muka bumi ini. Believe in the world, seen by angels. Luar biasa, and taken up to glory. Saya minta pertama kita ingat perkataan God, Tuhan. Pulau yang indah ini disebut the island of God. Yang kedua, great. Yang ketiga, kita melihat dalam firman Tuhan bagaimana dia itu, mari kita lihat saudaraku, kita lanjutkan. Kita harus memberitakan gospel, kabar baik itu, bahwa dia mati untuk umat manusia, tidak untuk umatnya, tapi seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putranya yang tunggal. Barang siapa percayakan dia, selamat. Barang siapa tidak percaya, ada di bawah hukuman. Tetapi kemudian firman Tuhan, he's taken up to glory. Perkataan godliness. Saya tinggal di sini 32 tahun, dan saya melihat penduduk pulau ini bagi saya adalah orang paling religius di seluruh dunia. Tetapi saatnya untuk mengenal, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Banyak manusia ingin jadi Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan, satu Allah yang mau jadi manusia, bahkan lahir di kandang binatang. Tidak ada daripada kita yang pernah lahir di kandang binatang. Begitu besar kasih Allah. He's taken up to glory. Tetapi kedatangan yang kedua, dia tidak datang sebagai juru selamat, dia datang sebagai hakim. Karena itu persiapkan diri kita saudara-saudara, bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena itu meskipun saya katakan have a joyful Christmas, tetapi come on, mari kita prepare for his second coming. Yang siap menunggu kedatangan yang kedua, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, King of all kings. Berikan perkataan haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Tuhan memberkati.